Makhluk yang kemudian ditakutkan oleh semua manusia, digambarkan pakai cula, kemudian matanya besar atau yang bermata satu. Bahkan di tradisi Jawa itu juga ada makhluk yang kemudian nanti akan diyakini akan menghancurkan atau menjadi lawan yang hebat bagi manusia gitu. Nah, kalau tradisi, semua tradisi itu ada cerita seperti itu, kembali lagi bahwa kita melihat itu merupakan simbol yang harus kita buka atau kita pelajari agar kita tidak kalah dalam tanda kutip oleh Ya'juj Ma'juj itu. Nah, kalau kita meyakini bahwa itu menjadi makhluk yang nyata yang nanti akan bangkit gitu, nah ini kan jadi pertanyaan besar, bangkitnya kapan gitu. Kemudian dari dulu itu sudah dinanti-nantikan, Pak, dan nggak ada juga gitu kan. Dan sampai kapan gitu, sampai kapan? Oh nanti, ya generasi ke berikutnya juga akan bilang nanti, akan nanti ya. Dan kita nggak akan menemukan makna kalau kita menganggap itu sebagai makhluk yang faktual. Kalau Mbak Gatot gimana, Mbak? Munculnya cerita itu kan zaman kuno, di mana peradaban manusia itu masih sangat sederhana. Memahami astronomi itu sangat minim, bahkan tidak tahu kalau bumi itu bulat, ya. Apalagi luasnya jagat raya. Dipikir kehidupan di jagat raya ini cuma di bumi, cuma itu. Sehingga seolah-olah siapapun tokoh di bumi ini adalah tokoh di jagat raya, kan gitu. Dari ketokohan orang-orang yang sangat dikagumi, dihormati, orang-orang yang pilihan itu sepertinya untuk jagat raya, dan bumi dianggap mewakili jagat raya. Termasuk juga orang-orang jahat, yang super jahat, yang hebat, juga menghancurkan sesamanya, bahkan menghancurkan dunia. Nah, dunia di sini pun jagat raya, bumi mewakili. Nah, setelah kita paham bahwa ternyata jagat raya tidak terhingga luasnya, planet itu tidak terhingga banyaknya, maka sebetulnya cerita ini untuk mikro dan diri manusia sendiri. Manusia itu juga bisa jahat, yang sangat jahat dibandingkan dengan makhluk yang lain, dan bisa sangat baik. Jadi baik dan jahat itu dari satu, dan diri kita. Tidak ada sejahat manusia, gajah, badak, harimau, tidak sejahat manusia. Juga kebaikannya, jadi satu. Nah, ini digambarkan juga waktu itu kan, seperti halnya Bathara Kala. Ternyata Bathara Kala itu mahasiswa sendiri. Itu gampangnya begitu. Ya, Bathara Kala itu kalau kemudian sendiri kita sambungkan dengan Ya'juj Ma'juj itu menjadi cerita yang mirip kan, Mbak? Iya. Bahwa Bathara Kala itu akan bisa menghancurkan umat manusia kalau itu kemudian ada lagi di sini gitu kan. Tetapi menarik loh, Mas Indra, kalau saya melihat pandangan-pandangan Mbah Gatot ini menarik. Menariknya adalah kalau saya melihat ya Mbah Gatot ini tidak seperti kebanyakan orang pada masanya sekarang. Enggak seperti itu loh. Mbah Gatot ini bisa merasionalkan sesuatu itu, Mbak. Kalau saya itu keren loh, Mbak, keren. Karena orang-orang yang pada fase Mbah Gatot saat ini, dia pasti akan bicara tentang mitologi, tentang sesuatu yang dianggap ada padahal itu adalah simbolik seperti sering Mbah Gatot tadi ungkapkan. Dan bagi saya keren loh, Mbak. Itu keren, bener keren loh, Mbak. Dan kalau Mbah Gatot ini bicara di umum tentang hal ini, pasti saya akan bilang nggak banyak pengikutnya. Kenapa, Mbak? Karena mereka itu menginginkan mitos gitu loh, Mbak. Iya, betul. Iya. Nah, kalau kita bicarakan itu bukan mitos, itu nggak percaya. Tapi keren. Kalau ini gimana, Mbak Gatot? Mungkin dari Mbak Gatot dulu. Azan, ya kita lihat kan azan itu kan bising, Mbak. Sebenarnya boleh nggak dikritik, Mbak? Itu nanti harus munculnya tentang pembatasan volume suara, itu kesadaran. Itu benar berarti pembatasan volume suara itu betul berarti harus dilakukan sebenarnya. Kesadaran kan juga nanti kesadaran untuk volumenya dikecilkan itu kan juga punya dasar
mereka itu punya dasar juga. Kan gitu. Jadi kalau dilarang ya tidak ada yang berani melarang dan nanti malah membuat apa ya suasana masyarakat tidak baik. Tapi kalau kesadaran sendiri yang muncul, kita ini bangsa yang apa ya, yang bandel baru tunduk kalau ada kesadaran dari dirinya sendiri. Kadang kesadaran dari keadaan. Kalau Pak Agung gimana melihat azan itu? Itu menarik loh Mas Indra. Karena pernah ada peraturan pemerintah tentang suara kan. Jadi suara itu maksimal sekian desibel gitu. Saya pernah download aplikasi di Android itu untuk mengukur desibel suara. Dan ada suara adzan. Begitu saya nyalakan, dia melebihi dari peraturan pemerintah desibelnya. Nah, kalau kemudian kita bilang untuk menegakkan peraturan itu, ini benturannya kan sangat banyak seperti kata Mbak Gatot tadi kan. Orang nggak sadar mau gimana juga pasti itu merupakan sebuah perintah gitu. Tapi yang menarik, kalau kemudian ada yang berargumen bahwa di Arab Saudi itu juga adzan itu keras. Perbedaannya adalah kita itu memakai toa. Arab Saudi speakernya bagus-bagus, pakai Bose, pakai Sennheiser, sehingga kita mendengarnya juga enak. Nah, kalau memakai sound system yang bagus, suara yang bagus, tentu itu menjadi alunan yang indah dan kita bisa menikmati itu kan, Mbak. Tapi kalau seperti tadi, kalau desibelnya melebihi karena dia memakai toa-toa ini kan tidak dirancang untuk menyuarakan suara yang sangat keras, karena itu akan membuat sakit telinga kalau toa. Hanya untuk pengumuman-pengumuman tertentu. Nah coba kalau kemudian diganti speaker yang bagus gitu, itu pasti merdu gitu. Dan ngangenin. Nah, sekarang ini Mbak Gatot, ini pertanyaan penting ya supaya teman-teman tahu ya kira-kira bagaimana sih cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang jenius untuk mengolah otaknya. Menurut Mbak Gatot gimana? Mengolah Otaknya, memanage otaknya, sehingga dia kok bisa jenius gitu loh. ya tetap sebagaimana kita bicarakan tadi, dua hal yang harus kita lakukan yang saling mengisi, hidup meditatif dan hening atau meditasi semedi terserah boleh aja. Dan hidup meditatif itu dua itu tidak boleh hilang satu. Bahayanya kalau sudah satu lumpuh, ya orang selalu melamun, berimajinasi, tidak pernah fokus pada apa yang dilakukan. Nah, tapi hening terus, ya tidak ada apa-apanya. Lebih baik ini yang justru diutamakan. Tapi lebih bagus itu sejajar, seimbang. Nah, rupanya itu yang dulu kita lakukan pada zaman kerajaan dulu, yang itu sekarang ditiru oleh orang-orang Eropa. Hidup meditatif itu. Oke. Kalau Pak Agung gimana? Ini saya setuju sekali dengan Mbak Gatot. Karena apa? Karena kita tidak bisa berat di salah satu sisi ya Mbak. Kita nggak bisa hening saja, kita tidak bisa menggunakan perangkat logis kita saja gitu kan. Kita nggak bisa dua-duanya. Pada saat kita bekerja, berpikir dengan maksimal, ada saatnya kita hening, ada saatnya kita meletakkan pikiran. Nah di saat itulah kalau tadi Mas Indra mengatakan kita menjadi cerdas. Kenapa? Karena logisnya kita itu kembali diisi oleh energi, oleh sesuatu yang menggerakkan dia untuk berpikir kembali saat dia hening, sesaat, beberapa saat. Ya memang kalau Mbak Gatot tadi mengatakan itu seimbang, ya saya sangat setuju sekali. Bahwa bukan hanya hening terus, bukan hanya kemudian bekerja terus, tapi suatu saat kita bekerja ya berhenti untuk hening, kita hening ya kemudian kita bekerja. Nah kalau salah satunya ya pasti nggak akan cerdas ya. Orang yang hening hanya bertapa terus, medit terus gitu ya, lama-lama kenyang gitu kan. Orang bertapa, orang melakukan hal yang logika, bekerja terus gitu ya, lama-lama stres gitu kan, depresi gitu. Nah sekarang gini Mbak, kan kita semua tahu bahwa ada kisah yang namanya Nabi Musa membelah lautan. Itu menurut Mbak Gatot dan Pak Agung fakta sejarah atau sebuah kesalahpahaman? Pak Agung gimana? Saya pernah menulis tentang itu Mas Indra. Sampai sekarang itu belum
temukan bukti-bukti empirisnya ada banyak orang yang tenggelam. Nah, saya melihat itu seperti kita melihat pembangunan candi yang satu malam, kemudian ada Nogo Baru Kelinting, ada Rawa Pening. Saya melihat hal yang sama. Jadi bukan tentang ada dan tidak, tetapi kalau cerita itu kita maknai sebagai sebuah mitologi, maka ada maksudnya. Kenapa? Karena kalau kita katakan bahwa itu adalah mukjizat, berarti kan mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa diulang. Kalau itu bisa diulang kan bukan mukjizat gitu. Nah, kalau itu sesuatu yang tidak bisa diulang atau anomali, maka yang harus kita tangkap adalah maknanya apa? Makna dari perjalanan tentang Musa yang menyeberangi laut yang dibelah, itu maknanya apa? Kok harus ada yang dibelah? Kok harus membawa orang berjalan ke tanah yang dijanjikan? Ini kan semuanya tentang makna. Jadi kalau kita katakan bahwa apakah itu sejarah, belum diterima itu sebagai sejarah karena tidak ada fakta empirisnya. Bang Gatot seperti apa menilai fenomena itu, cerita itu? Sama dengan Pak Agung tadi, bahwa rupanya sejarawan sudah mulai mempelajari itu. Para ilmuwan mempelajari apa betul ada tanda-tanda dulu pernah dibelah. Itu tidak ada rupanya. Nah, itu ada, sehingga kok itu jadi sejarah. Nah, ini padahal di satu sisi, ya, sisi yang lain lagi, dibelah itu Nabi Musa dengan umatnya ini lari dari mana ke mana? Apa dari barat ke timur, apa timur ke barat? Padahal diterangkan bahwa Nabi Musa tidak berhasil masuk Kanaan, ya. Berkeliaran di Gurun Sinai. Jadi tidak berarti kok sampai bisa masuk. Ya, balik lagi. Iya, balik lagi. Padahal dikejar dari barat ke timur kan larinya. Udah berhasil masuk kok, ya. Karena Kanaan dihuni oleh bangsa barbar waktu itu. Terus kan kalau di Muslim itu kan orang berhijab lah, pakai jilbab, berjilbab, itu kira-kira sebenarnya syariat Islam atau kan tradisi Arab? Menurut Bang Gatot gimana? Kalau saya mendengar cerita dari kawan-kawan itu yang pakai pakaian seperti itu, tutup kepala, ya, wanita, itu memang semua penghuni padang pasir. Padang pasir itu pasti pakai itu untuk menjaga ini, apa, menjaga debu yang ya, panas. itu. Apalagi apa, gurun, apa sih namanya itu, badai gurun. Badai, iya. Ya. Nah, terus itu ditarik ke atau diadopsi itu, ya, menjadi milik agama. Padahal itu budaya ya, Mbak. Ya, rupanya begitu rupanya. Ya. Pak Agung melihat itu sebagai budaya sebenarnya. Saya melihat itu sebagai budaya. Karena kalau kita mengatakan itu agama, itu kan percampuran. Ada ajarannya, ada budayanya, dan ada teologinya. Nah, kita kan susah untuk memisahkan itu kan, Mbak. Ya pakai itu budaya, atau itu ajaran, atau itu konsep teologinya, sehingga menjadi satu. Kalau kemudian kita bilang agama mana sih yang original, nggak ada yang bisa jawab. Karena semua agama itu merenovasi atau menginovasi agama sebelumnya. Berarti tidak ada agama yang paling sempurna, nggak ada? Nggak ada agama yang paling sempurna. Bang Gatot, Bagaimana? ada agama yang paling sempurna? Ya, sekarang apa yang disebut sempurna, ya sisi mananya. Dan sisi religinya sama saja. Secara religi agama sama, semua sama. Tapi ya perbedaan pada perkembangan zaman dan peradaban. Tambah maju peradaban, tambah lengkap. Selalu akan berkembang ya, Pak. Iya. Iya. Secara religi sama. Iya. Nah, hitungannya kan begini, kalau orang itu sudah merasa paling sempurna, tidak perlu takut. Takut terpengaruh, takut nanti berkurang, tidak perlu takut, malah terbalik. Nah, ini Sekarang takut kehilangan umat, Mbak. kan salah itu. Salah mestinya. Tidak boleh takut kan, malah seneng ya. Tidak mungkin terpengaruhan gitu. Nah, kita kan sering Bang Gatot ngobrol soal Sabdo Palon gitu kan ya. Nah, di kalangan teman-teman penghayat kepercayaan Jawa
mayoritas meyakini bahwa Sabdo Palon akan mengusir Islam. Nah, mungkin dari Pak Agung dulu, dari perspektifnya Pak Agung gimana? Ya, ada satu kitab yang namanya Kitab Sabdo Palon. Kemudian di situ dituliskan bahwa Sabdo Palon akan mengusir Islam. Tapi kemudian ternyata ditemukan si penulis kitab yang itu adalah orang Belanda yang kemudian belajar tentang budaya Jawa dan mengangkat isu itu gitu. Nah, kenapa kok kita senang sekali dengan cerita Sabdo Palon? Entah itu Sabdo Palon yang muncul kemudian kita mengatakan akan memunculkan agama Budi, ya Mbak. Kemudian 500 tahun lagi Sabdo Palon akan balik kembali gitu. Ini kan terkait dengan fenomena masyarakat kita yang tertekan, masyarakat kita yang sedang merasa gelisah, nggak aman, nggak nyaman. Kemudian dia menciptakan sebuah utopia, kondisi negara yang maju, gemah ripah loh jinawi, yang kemudian mereka berangan-angan kalau itu tercapai apabila Sabdo Palon muncul. Ini kan utopia kalau bagi saya. Nah, seperti tadi, kalau kemudian dikatakan bahwa Sabdo Palon akan mengusir agama, saya berpendapat tidak. Karena kalau keyakinan itu yang dipegang, keyakinan ajaran luhur yang masih meyakini bahwa akan mengusir sesuatu, ya sama aja dong kita kemudian terjebak dengan usir mengusir, dengan pertikaian. Kalaupun toh Sabdo Palon itu ada dan akan datang lagi, tentu dia nggak akan mengusir siapapun gitu. Karena itu kalau itu ajaran Budi ya dia nggak akan mengusir atau melenyapkan apapun gitu. Malah akan merangkul semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh kan gitu ya Mbak. Iya. Nah kok malah ngajak permusuhan ini, ngajak usir-usiran gitu. Jadi memang masyarakat kita itu apa tuh namanya, antara masyarakat ilmiah dan masyarakat takhayul itu jumlahnya jomplang Pak Agung. Betul Ya. betul ya. Kita kan sering dulu kita lihat apa ada katanya bidadari jatuh gitu kan, ternyata boneka. Oh iya. Terus kemudian bocah bertelur ternyata pengatur. Iya. Itu gimana menurut Mbak Gatot itu tentang masyarakat kita yang kemudian mayoritas suka tahayul? Solusinya gimana biar nggak gitu terus gitu? Biasanya dari kawan-kawan yang suka gulawentah budaya itu ya, itu selalu menggaris bahwa pada zaman Majapahit ke belakang kita ini cerdas, intelek, ya, cerdas, berpendidikan. Setelah kita dihancur leburkan, kita menjadi bodoh. Kan akhirnya tidak ada pendidikan, sampai notok. Akhirnya abad-abad 19, 18 itu kita bodoh, sehingga kecerdasan masa lampau itu tenggelam, bukan hilang, tenggelam dalam memori kita. Itu sehingga seperti tadi itu. Jadi jangankan kejadian seperti manusia bertelur, terus bidadari jatuh dari langit di lautan itu. Sedangkan semua yang sifatnya itu mitos, sebetulnya itu kearifan lokal ya. Tidak mampu ditarik kepada logos, tidak mampu. Kalau semua itu kearifan lokal. Nah sekarang ini waktunya kan kita bedah kearifan lokal itu, sehingga ada semua di situ. Itu gimana? Nah ini menjadi tanggung jawab kita untuk mencerdaskan agar tumbuh peradaban baru dan kita tidak terjebak dengan pembodohan seperti itu. Ya, dan ini sangat bagus sekali loh ketika teknologi berkembang, video banyak bisa diakses oleh semua orang. Nah ini kesempatan untuk mencerdaskan hal-hal itu sehingga kita tidak terkungkung oleh budaya mitologi yang menyesatkan. Mitologi itu ada baik, itu oke, sepanjang kemudian itu kita gunakan sebagai storytelling kita mengabarkan hal-hal baik. Dan semua pengajaran yang paling berkesan dan paling mudah dipahami kan hanya lewat storytelling, hanya lewat kita bercerita yang bagus, orang tertarik gitu. Nah, kalau kita membuat cerita-cerita yang memperdayakan, bukan cerita yang manusia bertelur sama bidadari turun tadi.